semuanya. Selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Yes. Dan baik lagi di program rutin kita ya. Ya, program Elektria Mudik 2026. Kali ini kita sama mobil listrik yang lagi viral banget. Ini adalah Jeku J5 EV. Kita mau coba sekalian performanya, fitur, segala macam lah. Hal tawarin sama mobil listrik ini, Fit. Betul, kita akan ke Cirebon, Yoi. tapi kita nggak full tol gitu. Ya. Kita mau simulasikan Oke. kalau tol Pantura itu lagi macet. Nanti ya, pas lagi lebaran nanti ya. Oke. Dan ini kita lewat jalur alternatif Purwakarta, kemudian lewat Subang, habis itu Cikamurang hingga ke Cirebon. Ke Cirebon. Jadi tujuan akhir kita nanti ke Cirebon ya untuk menguji sekali lagi di program Elektria. Ini jadi salah satu mobil rekomendasi kita yang bisa dijadikan sebagai mobil untuk mudik lebaran nanti. Betul banget. Langsung aja kita mau langsung jalan karena udah kesiangan. Ini gue duluin Boy ya. Iya, Kita lu duluan, ganti. baru nanti gua. Oke. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Akhirnya Fit, Ya. kita Elektria mudik lagi. Betul. Tahun lalu kita berapa mobil ya? Banyak ya. Banyak. Kita rekomendasiin buat teman-teman yang untuk mudik lebaran. Kali ini kita rekomendasiin juga Jeku J5 EV ini. Nah kita mau ke Cirebon, Iya. lewat jalur yang menarik. Sebenarnya lewatin tol, tapi Iya, nggak banyak. untuk awal-awalnya. Didominasi sama jalanan non-tol. Jadi Iya. simulasi lah ya. Berangkat mudik lewat jalan tol macet, bisa lewat jalur alternatif ataupun jalur nasional. Jaraknya sendiri nanti itu sekitar 200 kilometeran lah. Pas ini bakal sanggup sama mobil ini karena mobil Iya. ini punya jarak jangkau yang lebih dari jarak kita dari Jakarta ke Cirebon. Mobil ini banyak banget selling point-nya, hal-hal menarik yang ditawarin sama SUV di bawah 300 juta. Lu dapat SUV, 5 penumpang, tampilannya oke, gagah kayak gini. Tapi untuk mudik itu pasti akomodasi ya, kurang lebih 35 kompartemen penyimpanan di dalam kabinnya. Jadi nggak akan bingung ketika naruh barang gitu ya. Banyak slotnya, penyimpanan terbuka dan juga tertutup, dan juga bagasi di belakangnya itu luas. Dan jok juga bisa dilipat kan? Bisa dilipat, jadi itu Jadi bisa makin luas nambah cargo space-nya. Kalau misalkan full muatan 5 penumpang ya itu masih bisa dimanfaatin untuk teman-teman bawa koper. Tas-tas yang kecil tuh pasti masuk ke bagasi dari Jeku J5 EV. Karena dimensi itu dia udah agak dalam, tinggi dan lebar. Dan ini juga panjang. Panjang. Tapi jangan lupa, di depan juga masih ada. Oh iya, di depan juga ada. Masih ada. Jadi kan emang mobil ini mobil listrik ya, nggak ada rangkaian engine gitu. Iya, Ya betul. di depannya dimanfaatin jadi space naruh barang. Kompartemen juga. Kompartemen. Ini luas dan menariknya ada saluran pembuangan airnya Iya, teman-teman. betul. Nah itu yang jarang tuh di mobil listrik. Ketika mau bersihin di depan itu bisa dengan mudah. On the roller coaster of life. Sekarang kita sudah ada di tol MBZ. Iya. Dan gue pengen tahu nih, gimana rasa berkendara dari Jeku J5 EV ini di jalan tol ini nih. Oke, ini lebih gue ngomong dulu bantingan ya, karena Betul. kalau ngomongin di MBZ tuh ngomongin bantingan paling pas karena sambungan jalannya ya lu tau lah ya. Kurang Tebel, rata dan sebagainya lah. Terus juga jalurnya tuh nggak rata, Iya. ya emang kayak gitulah tipikal MBZ gitu ya. Nah Iya. tapi ini jujur, ketika pakai Jeku J5 EV bantingannya tuh kerasa emang agak stiff, Betul. firm gitu ya, tapi nggak yang bikin badan tuh sakit ataupun terguncang, guncangannya tuh terlalu parah keras gitu lah ya. Ya ini mungkin karena suspensinya ya yang memang diracik sangat oke gitu, dan ini masuk kategori suspensi yang cukup mewah. Di depan pakai McPherson Strut, di belakangnya ini multilink. Multilink, Gitu betul. ya. Jadi bantingannya tuh enak lah untuk ngikutin jalanan MBZ Betul. yang seperti ini. Dan sebenarnya karakter Steve ini juga ngebantu saat manuver sih. Jadi lebih stabil Iya, kan. bener. Ini kita ngisi cuma berdua doang loh. Bayangin kalau misalkan diisi full muatan, ini akan lebih enak untuk ngayun suspensinya. Betul banget. Terus ya Fit, Ya. visibilitasnya oke. Ya ini sebuah tra SUV lah, dimana lu duduk ketika jadi penumpang, terutama pengemudi ya. Iya. Ini commanding, tinggi, Betul, bagian betul. kap ini yang paling gue suka, kelihatan lah. Jadi Iya. kita jadi panduan untuk marka kiri kanan, dan spionnya besar, Iya. tengah, kiri kanan juga oke. Nah kalau dari penumpang gimana? Gue pribadi visibilitasnya luas banget dan dia blind spotnya nggak terlalu banyak ya. Nah itu. Nah Fit, performa tadi dibumbuin lah ya sama fitur drive mode. Ada tiga iya, pilihan ya. Pertama ada Eco, ada normal, dan yang sport. Banyak kemudahan, fleksibilitas untuk si driver ini nentuin karakter berkendara yang memang sesuai. Nah sekarang setir nih Fit, ini dari sudut pandang gue dulu ya, nanti gue cobain juga, pasti kurang lebih bakal sama deh pokoknya. Iya. Jadi setirnya tuh feedbacknya oke, koreksi setirnya tuh nggak yang terlalu lebay gitu ya. Dan dia tuh bisa ada pengaturan untuk bobot dari setirnya. Oh. Ada yang comfort dan juga ada yang
Sport. Dan tombol multifungsinya menarik banget sih. Mulus gitu. Mulus bener. Jadi kelihatannya emang seamless, setirnya ya mobil-mobil kayak mobil-mobil futuristik banget lah. Oh Iya, ya, dan setir ini udah bisa ngatur untuk tilt dan juga teleskopi. Teleskopi. Ngomong-ngomong ini, kita kan lagi di jalan tol nih. Yang pengen gue bahas lagi adalah ADAS. Gimana nih setelah lu nyobain ADAS dari Jayco J5 EV ini? Ya, jadi ini salah satu mobil listrik yang value for money harganya ya. Iya. Berapa tadi? 17 ya? Ya. 17 fungsi, tapi menarik meskipun harganya bisa dibilang ramah kantong, dapat ADAS, tapi ini bukan ADAS yang asal-asalan gitu. Iya. Terutama presisi ya, dia ngebaca sekeliling terus juga objek di depan ini dengan sangat baik. Jadi Iya. ketika kita aktifin adaptive cruise control, akan langsung muncul warna biru di sini, Iya. diikutin sama lane keeping dan juga fitur untuk menjaga mobil ini tetap di jalurnya. Ini bekerja secara baik. Jadi dia melakukan pengereman oke, lalu ngegas juga oke, dan juga koreksi setir ini nggak yang bikin kaget. Apalagi dia ada blind spot monitoringnya juga, dia dengan respon yang cepat mendeteksi kendaraan. Dan ditampilkan juga kan di head Tampil unit. di sini. Pokoknya nggak salah-salah lah ADAS-nya, benar-benar bekerja secara normal dan juga presisi. You seem to easily. Oke, sekarang gua gantian sama Bangkit. Jadi yang nyetir. Jadi kita ini sekarang ada di pertigaan setelah exit tol Cikampek. Iya. Kalau ke kiri itu ke Pantura. Nah, kalau ke kanan kita itu lewat Purwakarta. Ini jalur yang nanti kita ambil. Sebenarnya Piet di sini tuh ada tempat kuliner yang enak, sate Marangi. Ya, itu Cuman karena berhubung Puasa ya kan? Iya. jadi kita bukanya makanan nanti sekalian buka aja di daerah Cirebon. Iya. Gitu. Ya udah kita langsung jalan daripada nanti ke sorean sampai Ya, Cirebon. tunggu, emang lu puasa? Ya, puasa dong. Bisa. Ya udah, kita langsung ke Cirebon. Menurut lu nih udah coba mobil Jayco J5 EV ini, walaupun emang belum terlalu jauh ya, tapi udah ngerasain lu tadi juga udah coba bejak-bejak dikit gitu ya. Ya, kalau ngomongin performa, ini mobil menurut gua oke banget karena motor listrik aja menghasilkan tenaga 155 kW atau 210 PS. Itu tenaga yang cukup besar untuk sebuah SUV. Dan torsinya sendiri itu di 288 atau 288 Nm. Itu gede banget. Jadi gua nggak rate anxiety sih pastinya. Asik. Karena kan ini baterainya 60,9 Oh iya. kWh. Kalau klaimnya itu bisa 461 km kan? Ya, sekali cas ya, sekali penuh cas. ya. Kita keliling-keliling Cirebon itu masih bisa. Kalau misalkan kita nggak keliling-keliling, TikTok kayaknya masih bisa. Nggak worry lah ya, Iya. karena satu baterainya besar, terus Betul. juga Daya jelajahnya. sekarang udah infrastrukturnya udah makin merata Makin lah memadai. untuk SPKLU. Dulu emang takut kali ya. Betul. Mobil listrik sekarang ya udah enjoy aja gitu. Ini sekarang kita masih disambut dengan hujan. Hujannya cukup besar. Ini kita mau menuju dari Purwakarta ke Subang. Ini Subang. so far masih aman perjalanannya, jalanan juga oke, walaupun memang masih ada sedikit lubang-lubang ya. Tapi nanti kita lihat di Subang seperti apa untuk karakter dan juga kondisi jalannya. Tapi gue mau kasih tambahan sedikit. Ini kan ternyata hujan terus nih. Takutnya pas mudik nanti hujan, pastikan berkendara aman, tetap Iya. aman. Sopan dan juga bijaksana lah, karena ya itu Fit. Hari sial, hari apes tuh nggak ada di kalender, jadi tetap harus hati-hati. Lanjut lagi, Hafid, ini masih bawa. Your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over. It's about time. Enak banget nih ya. Oi. Pemberhentian pertama kita ini di Subang. Kita masih di Subang guys, dan ini tempatnya ternyata asik ya. Kiri kanan itu sawah, dan tadi tuh nggak expect ternyata tuh jalannya tuh cuma muat satu mobil aja. chill banget ke Bener-bener. ini nama tempatnya nih Bebek Jeding. Bebek Jeding, restoran Iya. Bebek Jeding di daerah Subang. Subang. Jalannya saking kecilnya cuma muat satu mobil dan kita sempat ragu tadi awal mau masuk. Tapi untungnya karena dia punya fitur around view itu, jadi kita bisa mantau tuh kondisi sekitar Bener. lewat jalan kecil itu jadi aman. Karena masih siang ternyata, belum jam buka puasa. Akhirnya kita rencananya buka di restoran di daerah Cirebon Iya. gitu ya. Oh, udah sampai. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Ah, ini makanan kita Sip. nanti buat di jalan. And now, it's about. Baik lagi ke jalan Subang Cikamurang ini. Jadi memang jalannya sedikit nggak rata ya. Ya ada beberapa lah. Bergelombang, ada juga sedikit lubang-lubang, tapi ya balik lagi ya dengan racikan suspensi yang ada pada Jayco J5 EV ini tuh kerasa smooth aja gitu, Iya betul kerasa banget. nyaman, ya walaupun memang di raciknya tuh emang agak kaku,
Tapi ini masih dalam kategori yang sangat-sangat nyaman lah untuk sebuah SUV keluarga kayak gini. Betul. Ditambah ground clearance-nya ini 200 mm. Wah, tinggi. Bahkan tadi waktu kita sempat keluar tol awal, itu kita sempat ngadepin ada beberapa jalan yang menggenang dengan genangan Iya. air yang cukup tinggi Iya, gitu. iya, iya. Ternyata aman-aman aja ya. Aman. Kita lanjut lagi karena masih 100 km lagi ternyata. Gas ke Cirebon. Oke. Fit. Nah, Kita bahas fitur deh. yang paling gampang banget kelihatan jelas tuh jelas head unitnya. Gas unit ya. Ini kontrol pusat nih, jadi Itu menarik ya. Ini dia modelnya tuh vertikal gitu. vertikal dan ukuran besar 13,2 inci. Gede. Oke. Dia nggak cuma buat multimedia tapi juga bisa buat fungsi atau fitur. Mm-mm. Bahkan juga bisa di-connect ke smartphone pakai Android Auto atau Apple CarPlay dan ini udah wireless ya. Wireless nirkabel. Iya. Jadi untuk ngatur fungsi-fungsi, Betul. ADAS, terus Nah, ada juga benar bisa ngatur ADAS. drive mode, spion, lagu, auto, round view monitor. Yes. Itu bisa diakses di head unit. Dan- Dan masih ada sisipan ya antara konvensional dan juga Betul. modernnya. Head unit ini terhubung dengan speaker, itu ada 8 speaker. Oh, iya. Dia tersebar di beberapa bagian yang itu bikin balance lah. Apalagi ditambah joknya yang nyaman banget nih Nah buat ini long bener. trip. Joknya Kulit, busanya tebal, terus shape-nya tuh kayak jadi meluk gitu. semi bucket gitu Iya, kan. iya. semi Jadi ini bucket. yang gue bilang makin meluk tuh bagian tubuh terutama di Betul. pinggang ya. Terus juga yang gue suka sih ya fitur wireless charging ya 50 watt. Kencang banget dan yang oke-nya itu nggak bikin handphone panas. Terus ini yang bikin syahdu gitu ya. Sayang sih gue maafin ya begini sama cowok gitu. Kalau sama cewek tuh ada ambient light, kita bisa pilih warna. iya. 64 warna 64 warna pilihan bisa warna. dipilih. Oh iya, ini juga loh ada voice assistant. Oh, voice command. Voice command. Jadi ya lu bisa perintah fungsi-fungsi atau enggak ngaktifin fungsi di mobil ini lewat Betul. perintah suara. Perintah suara. Dan menarik perintah suaranya udah bahasa Indonesia ini. Mulai Ya. dari buka shade panoramik, Ya. bahkan buka jendela ya. Jendela, pengaturan AC, Ya, radio. audio bisa ngebantu kita bagi pengemudi terutama. Nah, itu tetap penting. fokus ke jalan. Jadi nggak terdistract nih, tangan tuh harus tetap di kemudi terus. Gitu. Nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get. Sekarang kita sudah di Cirebon, tepatnya di Alun-Alun Jaksan. Kita mau cari takjil. Jadi bentar lagi nih ya, sekitar setengah jam lagi Iya. untuk buka puasa. Fit katanya pengen ini bakpao Bandung. Padahal lagi di Cirebon. Kalau gue udah dapat tadi dimsum ya. Dimsum ya. Sekarang Hafid yang pengen cari, dia tetap kekeh sih pengen bakpao Bandung. Nah, kita masih lihat karena ini ramai banget. Jadi Sampai ujung ya, ini karena sampai festival takjil kalau di Cirebon tuh kalau lagi lebaran gini sampai ujung ke ujung Iya, dan bener kayaknya di tempat-tempat UMKM betul jajanin banget. ataupun nawarin makanan-makanan yang menarik ya. Oke, tadi setelah beli takjil gue sempet nyobain duduk di baris kedua karena gue pengen tahu rasanya jadi penumpang seperti apa. Iya. Dan ternyata itu lapang banget. Legroomnya ini cukup oke dan juga headroomnya juga cukup oke. Dan ada armrestnya untuk baris keduanya. Terpenting adalah sandarannya itu sudutnya udah pas nih, jadi nggak terlalu tegak tapi juga nggak terlalu rebah, jadi nyaman banget. And now, Cirebon menawarkan suasana yang hangat dengan sejarah budayanya yang kuat. Kota ini masih punya bangunan eksotis seperti Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman yang jadi ikon budaya kota Cirebon. Soal makanan, ada kuliner legendaris di kota ini seperti empal gentong dan nasi jamblang yang wajib dicobain kalau berkunjung ke Cirebon. Nah, malam harinya kami makan di Pawon Bogana di Keraton Kacirebonan. Ini adalah destinasi kuliner dan wisata budaya yang menawarkan pengalaman makanan khas nasi Bogana dalam suasana keraton. gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan. Selamat pagi dari kota Cirebon. Yoi. Kemarin kita udah full jalan-jalan ya. Perjalanan dari Jakarta ke Cirebon tapi nggak banyak lewat tol, malah kita lewat Subang. Ya, kita lebih ya tadi seperti kita bilang ya, kita banyak lewat jalan nasional. Betul banget, dan gue ngerasa mobil ini real SUV apalagi dia elektrik, kita membuktikan bahwa EV bisa dibuat jalan jauh. Iya, ini jadi memutuskan stereotype kalau mobil listrik itu nggak bisa jalan jauh, nggak bisa have fun, nggak bisa nyaman. Betul. Yang itu nggak terbukti di perjalanan kali ini dan ya ini menawarkan banyak kelebihan ya. Betul. J5 EV ini. Kalau menurut lu, Kit, dari desainnya sendiri kita mau ngebahas sedikit Iya. nih. Kira-kira mobil ini menurut lu gimana sih? Tampilannya tuh modern, futuristik,
dan juga memang kelihatan boxy gitu ya. Boxy. Ini emang Gagah lagi, banget di jalan. Iya, lagi hype banget di tahun 2025 dan juga 2026 dari bagian depan, sampingnya slick, belakangnya juga kelihatan sporty. Dan memang ini mobil masuk SUV yang sebenarnya SUV medium ya. Medium. Di mana panjangnya 4,3 meter, lalu lebarnya di 1,8 meter dan tingginya di 1,6 meter. Ini pas banget buat dipakai untuk di perkotaan. Betul. Dan juga di perjalanan jarak jauh seperti ini, kita ke Cirebon ini. Ya untuk ngedukung entitas sebuah mobil yang modern ya tentu pencahayaan sudah full LED, sudah otomatis juga, ada DRL yang ngapit manis bagian depannya, jadi memang kelihatan seamless tapi tetap punya wibawa sebuah SUV gitu ya. Betul. Terus kemudian dari samping tadi seperti gue bilang ya, desainnya tuh sleek, nggak banyak tarikan tegas, tapi punya karakter yang bold banget sebuah SUV. Ditambah juga dengan pelek 18 inci ini, dual tone, desainnya memang aerodinamis ya. Iya. Di depan ini bagian yang paling jadi highlight dari J5 EV ini, Fit. Betul. Dia sudah pakai namanya Active Grille Shutter. Ini juga untuk mendukung sisi aerodinamika dari mobil listrik ini. Ya, terus juga ada beberapa emblem-emblem BEV mempertegas kalau ini memang mobil listrik murni, mobil nol polusi. Nol polusi, gitu. gila, keren banget. Tapi dari keseluruhan desain mobil ini gue paling suka spot paling belakang. Kenapa tuh bagian Ya belakangnya? mirip-mirip mobil-mobil Eropa gitu. Desainnya tuh keren aja gitu dan nikmat untuk dipandang. Nah karena memang SUV ada komponen roof rail untuk akomodasi penggunaan komponen roof box ini. Jadi SUV dikasih roof box kayak gini tampilannya makin syahdu. Dan juga Gagah. tetap ya punya fungsi untuk bawa Fungsionalitasnya barang. tinggi banget. Kalau dari gue sendiri, ini gue lebih nge-highlight ke interior. Ya interior. Karena interiornya sendiri dia gayanya elegan, Ya. modern, dan minimalis. Semua dikontrol lewat head unit ya, Ya. sebagian besar. Head unitnya ukurannya 13,2 inci. Gede. Dan yang pengen gue lihat sih sebenarnya mobil di bawah 300 juta gitu ya. Yes. Tapi materialnya ini nggak kayak di bawah 300 juta betul, gitu. Kokoh, terus juga kelihatan premium, joknya leather. Dan joknya sendiri yang paling gue suka itu adalah dia punya pengaturan yang elektrik. Elektrik. Gak cuma pengemudi tapi juga penumpang. Ya, sisi depan kiri. Ya, penumpang kiri, depan. Dan yang paling menarik lagi, dia sudah ventilated. Oh iya, itu kemarin lupa gue bahas tuh ya. Ya, dan ventilated. Jadi itu akan memberikan kenyamanan lebih. Terakhir nih, menurut gua, mobil ini bisa digunakan berbagai macam kebutuhan karena ada fungsi V2L atau Vehicle to Load. Jadi si baterai ini bisa jadi sumber listrik untuk kebutuhan elektronik lainnya. Kalau misalkan teman-teman nih lagi outdoor gitu Betul, ya, aktivitas outdoor, camping. Nah, itu bisa dimanfaatin untuk ngecas handphone, laptop, hair Iya. dryer, bikin nasi segala macam bisa deh pokoknya. macam-macam deh. Oke, tadi itu overall semua dari mobil Jayco J5 EV. Kita mau ngelanjutin perjalanan lagi karena kita harus charger ya. Ya, kita harus charger. Sekarang kita mau cek spek dulu. Oke. Gantian Nafit yang bawa. Ya. Place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it. Oke, selesai juga simulasi mudik dari Jakarta ke Cirebon. Tapi Ya. kita nggak banyak tol. Lewat tol ya? Lewat Subang Cikamurang itu jaraknya sekitar 271 km ya kita Ya, udah Mbak menempuh. Madi segitu ya. Ya, karena kita dari Tanjung Barat ke Cirebon, itu baterainya dari 86%, sekarang sisa 13%. Bisa sampai ke rest area 207 207 ini ya. betul, rest area 207. Nah, kalau itu sendiri gimana, Kit? Oke, jadi simulasinya untuk perhitungan biaya yang dikeluarkan adalah 86%. Tadi seperti Afid bilang dari Tanjung Barat sampai ke rest area ini 13%, jadi kurang lebih dari yang dikeluarkan adalah 44 kWh. Cara hitungnya adalah 44 kWh dikali 2.466 rupiah per 1 kWh. Jadi kurang lebih ya 109 ribuan Oh, rupiah murah aja banget. lah untuk berkendara sejauh 271 km menggunakan Murah. J5 EV ini. Menjawab ya dan Ya. juga menjadi referensi kalau mau mudik pulang kampung Pakai mobil di tahun listrik. ini pakai mobil listrik ternyata menyenangkan, terus Ya. juga nyaman, performanya oke, dan yang paling penting adalah harga ataupun cost yang dikeluarkan ini jauh lebih murah dibandingkan mobil bermesin konvensional. Sekarang kita mau ngecas, nunggu mobil ini penuh dulu. Kita mau lihat-lihat dan juga katanya Hafid mau pipis ya. Ya udah, Oke. sampai jumpa di video Sampai berikutnya. jumpa di video berikutnya. Dadah. Bye.